يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد تجوز، أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون،
أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasanya kami melalui mimbar Jumat ini mengajak dan mengaturkan jalinan kata untayan kalimat sebagai wasiat dalam rangka mengingatkan umat, terutama pada diri ini, untuk senantiasa marilah kita bersama selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi atau meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami membawa tema kejujuran akan membawa kepada keberuntungan. Kejujuran dan kebohongan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya seperti minyak dan air, tidak mungkin bisa disatukan. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hendaklah engkau jujur meski sekilas tanpa akan membahayakanmu, sebab sesungguhnya itu justru akan berguna bagimu, dan jauhilah dusta atau kebohongan. Meski sekilas tanpa berguna bagimu, sebab sesungguhnya itu justru akan membahayakanmu." Sikap jujur salah satunya bisa kita tiru atau kita teladani dari kisah Mubarak. Ia adalah seorang budak berkulit hitam legam. Sehari-hari ia bertugas untuk menjaga kebun anggur milik tuannya, yaitu seorang hakim yang bijak di masanya bernama Nuh bin Maryam. Kata si tuan, "Wahai Mubarak, tolong jaga kebun anggurku ini, pelihara, sirami dan rawat sebaik-baiknya sampai tiba masa panen nanti." Setelah beberapa bulan berlalu, tibalah waktu panen. Si majikan ingin mencicipi anggur dari kebunnya. "Wahai Mubarak, coba ambilkan setangkai anggur. Aku ingin mencicipinya." Mubarak mengambil setangkai anggur lalu memberikan kepada tuannya, dan ternyata rasa anggurnya masam. Dengan nada kecewa, ia meminta Mubarak untuk memetik anggur yang lain. Hasilnya sama, rasanya masam. Mubarak pun mengambil untuk yang ketiga kalinya, lagi-lagi rasanya masam. Si tuan tidak bisa menahan amarahnya, lalu berkata kepada Mubarak, "Bagaimana mungkin engkau mengambil anggur 3 kali dan semuanya masam? Apakah kamu tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan yang masam? Padahal kamu sudah bekerja padaku sekian lama." Kata Mubarak, "Maaf tuan, aku tidak bisa membedakannya sebab aku tidak pernah mencicipinya. Engkau hanya memberikan tugas kepadaku untuk menjaganya, tidak memberi izin untuk mencicipinya. Maka aku tidak berani mencicipinya meskipun 1 buah saja." Inilah kejujuran Mubarak.
Maka ucapan mubarak ini membuat Nuh bin Maryam majikannya kagum atas kejujurannya. Pada akhirnya Mubarak dimerdekakan dan dinikahkan dengan putri cantiknya yang salihah. Lalu lahirlah dari suami yang soleh dan istri yang salihah ini lahir seorang yang diberi nama Abdullah bin Mubarak, yang kemudian hari terkenal sebagai seorang ulama besar di masa itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah yang baru saja kita simak ini membawa banyak pelajaran dan hikmah berharga untuk kita, terutama di zaman akhir ini. Dalam menjalani kehidupan kita harus bersikap jujur dan dalam perkataan dan perbuatan. Sebuah kejujuran lebih berharga daripada berjuta uang dan kepintaran tanpa kejujuran. Kepintaran dapat dicari dan dibuat, tapi kejujuran hanya keluar dari hati manusia yang bersih. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur dan benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Alaika bi ikhwanis sadaqi, fa'ish fi aknafihim, fa'innahum zinatan fil raqa wa iddatan fil bala." Berbuatlah kalian dengan orang yang jujur dan hidup bersama mereka. Sungguh kehadiran mereka bagaikan perhiasan di saat lapang dan perbekalan di saat ujian datang menerpa. Para jemaah sebaliknya, kebohongan akan menggiring kita untuk berbuat kebohongan berikutnya dan berikutnya, untuk menutupi borok-borok kedustaan. Satu kebohongan menuntut kebohongan kedua guna menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua menuntut kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang pertama dan kedua. Demikian seterusnya sampai hancur binasa olehnya jika kita tidak kunjung insaf dan sadar diri. Mari kita sekali lagi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mari kita berusaha berlaku jujur dan jauhi kebohongan atau kedustaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sidqah yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajala liyasduqa hatta yaktuba 'inda Allah sadiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rijala liyukadziba hatta yaktuba 'inda Allahi kadzaban." Rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan ke surga. Seorang bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan. Kejahatan itu membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang itu bermaksud untuk berdusta
sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang suka berdusta. Maka mari sekali lagi kita berusaha di dalam hati kita selalu tanamkan kejujuran, diwujudkan dalam perkataan dan tingkah laku. Kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Tapi kalau sebaliknya dalam hati kita ada kedustaan, maka akan dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas. Sebagai kesimpulan, pertama, hadis ini berisi anjuran yang memotivasi kita untuk selalu menjadi pribadi yang jujur dan benar dalam segala situasi dan kondisi. Sebab kejujuran adalah kunci semua kebaikan. Kejujuran membuat hati kita tentram karena tidak ada kekhawatiran akan terbongkarnya sebuah dusta. Yang kedua, hadis ini mengandung pengertian dan peringatan yang keras kepada kita agar jangan sampai melakukan kebohongan dan kecurangan. Kebohongan adalah sebab dari banyak keburukan. Maka kita lihat zaman akhir ini banyak keburukan karena manusianya banyak berbohong dan berdusta. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bahwa seseorang akan dilekatkan dengan satu sifat sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan karakternya. Jika kita berlaku jujur dan benar, maka gelar yang ditasbihkan adalah sebagai siddiq, yang artinya adalah orang yang benar-benar ahli dalam kejujuran dan kebenaran. Sebaliknya, gelar kadzdzab, orang yang ahli berdusta, akan ditawarkan kepada diri kita jika kita membiasakan diri berbohong atau dusta. Yang keempat atau yang terakhir, pahala dan sanksi akan berbanding lurus dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Pahala yang akan diberikan kepada kita yang melakukan kebenaran dalam bertindak sesuai aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun hati-hati jika ternyata yang kita kerjakan adalah keburukan dalam balutan dusta, maka sanksi telah menanti untuk dijatuhkan. Inilah bentuk rahmat dan sifat adilnya Allah kepada setiap hamba-Nya. Siapa yang jujur akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Siapa yang berdusta maka akan mendapatkan siksa dan nerakanya Allah. Marilah kita menjadi pribadi yang berlaku jujur dan benar dalam tutur kata dan tindakan. Mari kita mendidik diri kita dan keluarga masing-masing untuk menjadi masyarakat yang menomorsatukan kejujuran di atas segalanya. Jangan sampai kita mengorbankan kejujuran demi meraih kenikmatan sesaat yang justru menyeret pada jurang kehancuran. Marilah kita tanam kejujuran serta keteguhan sikap agar kita memanen kepercayaan dan amanah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini mencerahkan kita kembali untuk selalu menebarkan dan berbuat kejujuran dan kebenaran dan menjauhi kebohongan dan kedustaan. Mudah-mudahan kita semua ke depan sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini dapat menjadikan Indonesia lebih baik dan Indonesia lebih maju. Dan sekali lagi, jauhkan dan hindarkan kedustaan dan kebohongan dalam segala hal. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا الإندونيسية هذه بلدة آمنة مطمئنة المباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا يا إله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يقوى عليك. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرفيضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وأتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.